Saya Husnul Alifah akan menjelaskan tentang hari akhir. Hari akhir menurut bahasa adalah hari pembalasan, dan menurut istilah, hari akhir adalah di mana hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, di mana hari kiamat akan datang dan semua makhluk hidup yang ada di bumi akan melihat hancurnya bumi beserta isinya. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk hidup. Terdapat Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak dan total. Dan terdapat Quran surat At-Takwir ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Shadaqallahul adzim. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama geologi dan yang kedua fisika. Yang pertama geologi. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan hancur. Yang kedua fisika. Ketika matahari tidak muncul karena sinarnya habis, maka tidak akan ada angin dan awan yang berakibatkan hujan tidak turun. Selanjutnya gunung-gunung meletus dan bergulung-gulung ombak air dan lain-lain. Bukti indrawati terjadinya hari akhir. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan kepada orang yang terbunuh. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dengan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur total dan kehidupan manusia berakhir, maka mulailah manusia menjalani kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut yang pertama Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan, yang kedua Yaumul Hasyr atau hari berkumpulnya manusia, yang ketiga buku catatan, yang keempat Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, yang kelima Asirat, yang keenam Yaumul Jaza, yang ketujuh balasan perbuatan baik dengan surga, dan yang terakhir balasan perbuatan buruk dengan neraka. Tadi kita sudah belajar bersama Mbak Husnul mengenai pengertian hari akhir, macam-macam hari akhir, kemudian mengenai periode hari akhir. Nah, sekarang bersama saya Sylvia Nur Aini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah hakikat iman kepada hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir menerapkan perilaku yang mulia.
Ayo, di sini siapa yang tahu iman kepada hari akhir itu ada di urutan berapa di rukun iman? Jadi, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Di sini berarti bahwa kita itu percaya bahwa kehidupan yang kekal itu ada di akhirat. Kemudian semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan ketika nanti di akhirat. Maka ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan sadar diri untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi kita akan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita juga akan mendapatkan hikmah ketika kita beriman kepada hari akhir. Jadi yang pertama adalah membenci maksiat. Jadi kita tidak menyukai perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Karena apa? Karena mereka telah berbuat kebaikan dan nanti mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan di akhirat. Kemudian meningkatkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Yang keempat adalah termotivasi untuk melakukan perbuatan baik atau beramal baik. Jadi kita ada dorongan, aku harus melakukan ini agar supaya seperti ini. Tapi harus dengan ikhlas. Kemudian yang kelima adalah menghindari niat buruk. Jadi nanti ketika kita beriman kepada hari akhir, seperti ada alarm. Kalau mau berbuat buruk kita jadi ada yang mengontrol, ada yang mengingatkan. Nanti dipertanggungjawabkan loh kalau aku berbuat seperti ini. Yang keenam adalah menjauhkan diri dari asumsi yang mengkiaskan bahwa apa yang ada di dunia ini sama dengan apa yang ada di akhirat nanti. Kemudian di sini saya mau tanya, ada yang mau sukses? Pasti semua mau sukses. Ya, pertanyaannya, sukses jangka panjang atau sukses jangka pendek? Jadi kalau sukses jangka pendek di sini berarti kita sukses hanya ada di dunia saja. Kemudian kalau kita sukses jangka panjang, kita sukses sampai di akhirat. Jadi kita tahu sendiri bahwa setiap orang itu pasti ujungnya, endingnya akan meninggal dunia. Benar? Nah, oleh karena itu maka kita harus sukses jangka panjang sehingga kita meraih kesuksesan di akhirat. Ya, di sini saya kasih tipsnya ya. Gimana caranya sukses di akhirat? Jadi, kita bisa melakukan kegiatan positif dengan mengerjakan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Seperti menerapkan sikap jujur, tanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 11 untuk topik 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.